Malam itu, pasir hitam diselimuti hujan yang turun tanpa ampun, seolah langit ikut berkabung. Di atas menara kayu markas utamanya, Matlani berdiri memandang wilayah kekuasaannya, pasar, dermaga, dan lorong-lorong gelap yang selama bertahun-tahun tunduk pada namanya. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah terakhir kalinya ia melihat tanah itu sebagai penguasa. Api pertama menyala dari gudang senjata. Teriakan pecah, disusul suara besi beradu dan langkah kaki berlarian. Matlani turun dengan cepat, namun yang menyambutnya bukan anak buah setia, melainkan wajah-wajah dingin yang dulu ia lindungi. Di mata mereka tak ada hormat, hanya ketakutan dan keserakahan. Di tengah kepulan asap, Bayu Curut muncul. Senyumnya tipis, matanya licik, dan suaranya rendah namun menusuk. Ia menyebut Matlani sebagai penguasa usang yang tak lagi layak memimpin pasir hitam. Kata-katanya lebih tajam dari senjata, karena keluar dari mulut orang yang dulu ia angkat dari jalanan. Matlani mencoba bertahan, bertarung dengan tubuh penuh luka dan hati yang retak. Setiap tebasan pedang terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena pengkhianatan. Ia jatuh ketika pukulan dari belakang menghantam kepalanya, bukan oleh musuh, melainkan tangan yang dulu bersumpah setia. Bayu Curut memerintahkan api diperbesar. Markas dibakar abis, dan tubuh Matlani diseret ke tepi sungai. Di bawah cahaya obor, Bayu memastikan semua orang melihat saat Matlani dilempar ke arus deras, darahnya bercampur hujan. Malam itu, kabar pun tersebar, Matlani telah mati. Namun arus sungai tak sepenuhnya kejam. Tubuh Matlani terhempas ke bebatuan jauh dari pasir hitam. Dengan napas tersisa dan luka menganga, ia terbangun di antara lumpur dan dingin. Kesadarannya nyaris hilang, tapi satu hal menolak mati, amarah. Dalam kabut subuh, Matlani merangkak pergi, meninggalkan jejak darah di tanah asing. Setiap tarikan napas adalah sumpah yang tak terucap. Pasir hitam mungkin telah direbut, namanya mungkin telah dikubur, tapi jiwanya belum menyerah. Di kejauhan, asap masih membumbung dari wilayah yang kini bukan miliknya. Matlani menoleh sekali saja, matanya kosong namun menyimpan api. Malam itu bukan akhir kisahnya, melainkan awal dari balas dendam yang akan menelan darah lebih banyak dari hujan yang turun. Pagi pertama tanpa Matlani terasa ganjil di pasir hitam. Asap sisa kebakaran masih menggantung di udara, bercampur bau kayu hangus dan darah yang belum kering. Orang-orang keluar dari rumah dengan langkah ragu, seolah kota itu kehilangan denyut nadinya. Bayu Curut berdiri di tengah alun-alun, dikelilingi anak buah bersenjata. Dengan suara lantang ia mengumumkan kematian Matlani dan menyebut dirinya sebagai penguasa baru. Tak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang dipenuhi rasa takut. Kekuasaan Bayu lahir bukan dari hormat, melainkan ancaman. Ia mulai menata ulang wilayah dengan tangan besi. Pajak dinaikkan, aturan dipersempit, dan siapapun yang menyebut nama Matlani akan dipukul atau lenyap. Pasir hitam berubah cepat, lebih sunyi, lebih gelap, dan jauh lebih kejam dari sebelumnya. Namun di balik wajah dingin Bayu Curut, kegelisahan tak pernah pergi. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi sungai merah dan mata Matlani yang menatap tanpa berkedip. Ia meyakinkan dirinya bahwa mayat tak bisa bangkit, tapi hatinya tahu, pengkhianatan jarang berakhir tenang. Satu persatu, orang lama Matlani disingkirkan. Bayu tak mau ada sisa masa lalu. Sahabat menjadi musuh, sumpah setia dilupakan, dan darah kembali mengalir demi memastikan tahtanya aman. Tapi setiap darah yang tumpah justru menambah beban di pundaknya. Rakyat mulai berbisik di lorong-lorong sempit. Mereka membandingkan masa lalu dan sekarang. Di bawah Matlani, keras tapi adil. Di bawah Bayu Curut, hidup terasa seperti berjalan di atas pisau. Kebencian tumbuh pelan, namun pasti. Pada suatu malam, salah satu anak buah Bayu ditemukan tewas di pinggir pasar, tanpa luka senjata. Di dadanya terukir simbol lama, tanda yang dulu hanya dikenal orang-orang Matlani. Bayu menatap mayat itu lama, dan untuk pertama kalinya, tangannya gemetar. Ia tahu saat itu juga, ketenangan palsu telah berakhir. Pasir hitam mungkin berada di bawah kekuasaannya, tapi bayangan Matlani mulai merayap kembali. Dan Bayu Curut sadar, tahta yang ia rebut dengan pengkhianatan, suatu hari akan menuntut harga yang mahal. Tubuh Matlani terdampar di tanah asing yang tak mengenal namanya. Hutan rawa dan bebatuan tajam menjadi saksi hari-hari pertamanya yang dipenuhi demam dan luka membusuk. Tak ada pengikut, tak ada kekuasaan, hanya rasa sakit yang memaksa dirinya bertahan atau mati sendirian.
Ia hidup dari sisa-sisa alam dan belas kasihan orang buangan. Setiap malam, hujan dan dingin menggerogoti tubuhnya, sementara bayangan pasir hitam terus menghantuinya. Nama Bayu Curut terucap berulang kali dalam benaknya, seperti doa yang terbalik penuh kutukan. Waktu berjalan lambat, namun mengubah segalanya. Luka di tubuh Matlani menutup, digantikan bekas yang keras dan kasar. Di dalam dirinya, amarah yang dulu meledak-ledak kini berubah menjadi bara yang tenang, menunggu saat yang tepat untuk membakar. Ia mulai mendengar kabar dari para pelintas gelap, tentang pasir hitam yang semakin mencekik, tentang Bayu Curut yang memerintah dengan ketakutan. Setiap cerita adalah pisau yang mengiris, namun juga peta yang perlahan terbentuk di kepalanya. Matlani belajar dari mereka yang terbuang, cara bergerak tanpa jejak, menyerang tanpa suara, dan menghilang tanpa bekas. Ia bukan lagi penguasa yang berdiri di menara, melainkan bayangan yang menyatu dengan malam. Dalam kesendirian, ia mengubur nama lamanya. Matlani yang dulu mati di sungai. Yang tersisa hanyalah kehendak untuk kembali dan merebut apa yang dirampas. Ia tak lagi percaya pada sumpah atau kesetiaan, hanya pada rencana dan darah. Pada suatu malam, ia menatap api kecil di hadapannya dan berbisik pada dirinya sendiri. Pasir hitam akan runtuh, bukan dengan teriakan, melainkan ketakutan. Bayu Curut akan kehilangan segalanya, perlahan, seperti ia pernah kehilangan segalanya. Saat fajar menyingsing, Matlani bangkit dan melangkah pergi dari tanah buangan. Jalannya menuju pulang telah ditentukan. Dan di kejauhan, takdir pasir hitam mulai bergerak, tanpa seorang pun menyadarinya. Pasir hitam mulai gelisah tanpa tahu sebabnya. Angin malam membawa desas-desus yang tak jelas asalnya, dan lorong-lorong sempit kembali dipenuhi bisikan. Nama Matlani, yang selama ini dilarang disebut, perlahan kembali hidup di antara mulut-mulut yang ketakutan. Di salah satu sudut pasar, orang menemukan simbol lama terukir di dinding kayu, tanda yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah berada di bawah kekuasaan Matlani. Tak ada yang melihat siapa pelakunya, tapi pesan itu jelas, masa lalu belum mati. Anak buah Bayu Curut mulai menghilang satu persatu. Tak ada darah berlebihan, tak ada saksi. Mereka lenyap seperti ditelan malam, meninggalkan ketakutan yang menyebar lebih cepat dari api. Bayu Curut murka. Ia memerintahkan penyisiran, penangkapan acak, dan hukuman terbuka. Namun kekerasannya justru mempercepat kebocoran, anak buahnya mulai saling mencurigai, dan kesetiaan berubah rapuh. Di balik semua itu, Matlani bergerak dalam diam. Ia tak menampakkan diri, hanya meninggalkan jejak yang cukup untuk menanamkan rasa takut. Setiap langkahnya terukur, setiap korban dipilih dengan tujuan. Rakyat kecil mulai berani berharap, meski takut mengakuinya. Mereka melihat perubahan kecil, penindas yang tak kembali, pemungut paksa yang menghilang. Harapan tumbuh di tempat yang paling gelap. Pada suatu malam, seorang kepercayaan Bayu Curut ditemukan berlutut di depan gerbang markas, hidup namun patah secara mental. Dari mulutnya hanya keluar satu kalimat berulang, dia belum mati. Bayu Curut menatap kota dari balik jendela, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu kini musuhnya tak lagi bersembunyi untuk bertahan hidup, melainkan untuk membunuh perlahan. Dan pasir hitam sedang bersiap menyambut badai lama yang kembali. Malam turun seperti tirai kematian di pasir hitam. Di rumah-rumah tua yang dulu setia pada Matlani, pintu diketuk oleh masa lalu. Bukan dengan suara, melainkan dengan ketakutan yang membuat napas tercekat. Orang pertama yang didatangi Matlani adalah mereka yang paling awal membelot. Ia tidak datang sebagai raja, melainkan sebagai pengingat dosa. Tak ada teriakan panjang, hanya pengakuan singkat dan darah yang mengalir sebagai penutup. Kabar menyebar cepat. Nama-nama lama mulai menghilang dari daftar orang hidup. Mereka yang dulu mengangkat senjata melawan Matlani kini bersembunyi seperti tikus, namun malam selalu lebih sabar dari manusia. Beberapa memilih menyerah. Mereka berlutut, memohon ampun, menawarkan informasi tentang Bayu Curut dan jalur kekuasaannya. Matlani mendengarkan tanpa emosi, lalu memberi pilihan, menebus dosa dengan kesetiaan, atau mati bersama kenangan lama. Setiap pengkhianat yang jatuh, meninggalkan pesan yang tak perlu ditulis. Bayu Curut bangun setiap pagi dengan laporan kehilangan baru. Wajah-wajah kepercayaannya menghilang dari meja rapat, digantikan kursi kosong dan tatapan panik. Kekuasaan Bayu mulai retak dari dalam. Anak buahnya tak lagi patuh, hanya takut. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan jadi korban berikutnya, dan apakah lebih aman berpihak pada masa lalu yang kembali hidup.
Di sudut kota, rakyat melihat keadilan versi kelam. Tak ada pengumuman, tak ada pidato, hanya keseimbangan yang perlahan kembali. Pasir hitam berdarah, tapi untuk pertama kalinya, darah itu terasa bermakna. Matlani berdiri di atap bangunan tua, menatap wilayah yang pernah ia kuasai. Balas dendamnya baru dimulai. Bayu Curut masih bernapas, dan selama itu, perang belum berakhir. Pasir hitam tak lagi berdiri tegak di bawah Bayu Curut. Kota itu seperti bangunan tua yang retak di setiap sudutnya, masih berdiri, tapi siap roboh kapan saja. Anak buah Bayu bergerak dengan mata liar, tangan selalu digagang senjata, seolah musuh ada di setiap bayangan. Wilayah pinggiran mulai lepas dari kendali. Para pemungut upeti ditemukan kabur atau mati tanpa suara. Gudang-gudang Bayu dijarah oleh orang-orangnya sendiri, dan jalur perdagangan gelap yang dulu setia kini berkhianat demi keselamatan. Bayu Curut mencoba menunjukkan kekuatan. Ia menggelar hukuman terbuka, menumpahkan darah di depan umum untuk menanamkan takut. Tapi rakyat tak lagi tunduk, mereka menatap dengan kebencian yang tak disembunyikan, dan itu lebih mengerikan dari perlawanan terbuka. Di ruang tertutup, para kepercayaan Bayu saling menuduh. Setiap bisikan terdengar seperti ancaman. Kesetiaan berubah menjadi mata uang murah yang mudah ditukar demi hidup lebih lama 1 hari. Sementara itu, Matlani tak perlu muncul. Namanya saja cukup untuk mengguncang fondasi kekuasaan. Orang-orang yang dulu dibungkam kini berani melawan secara diam-diam, memberi informasi, membuka jalur, dan membiarkan pasir hitam melawan dari dalam. Rakyat kecil mulai membantu tanpa diminta. Pintu dibiarkan terbuka, lampu dimatikan di waktu tertentu, dan jalan-jalan rahasia kembali hidup. Kota itu memilih sisi, meski tanpa mengucapkannya. Bayu Curut berdiri sendirian di markas yang dulu ramai. Ia memandang peta wilayah yang kini penuh tanda silang, simbol kehilangan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang dulu dirasakan Matlani, dikhianati oleh kekuasaannya sendiri. Di kejauhan, Matlani menunggu. Retakan telah cukup lebar, kini tinggal satu hal, membiarkan kekuasaan Bayu runtuh sepenuhnya, atau menghancurkannya dengan tangan sendiri. Malam-malam di pasir hitam tak lagi sunyi. Denting senjata, teriakan tertahan, dan langkah kaki berlarian menjadi musik baru kota itu. Apa yang dulu bergerak dalam bayangan kini saling memburu dalam gelap. Bayu Curut mengerahkan sisa kekuatannya. Pos penjagaan didirikan di setiap persimpangan, obor dinyalakan sepanjang malam. Namun cahaya justru memperjelas ketakutan, setiap wajah tampak curiga, setiap gerakan terasa seperti jebakan. Matlani memimpin tanpa terlihat. Serangan datang tiba-tiba, memutus jalur suplai, menghancurkan gudang senjata, dan membuat kekuatan Bayu terkuras sedikit demi sedikit. Tak ada kemenangan besar, hanya kelelahan yang mematikan. Bentrok terbuka akhirnya pecah. Jalan-jalan sempit dipenuhi darah dan jeritan. Orang-orang terpaksa memilih sisi, bukan karena ideologi, melainkan karena bertahan hidup. Pasir hitam tak lagi netral, ia menuntut keberanian. Di tengah kekacauan, Matlani akhirnya menampakkan diri. Sosoknya lebih kurus, matanya lebih dingin, dan auranya tak lagi seperti raja, melainkan algojo. Kehadirannya mematahkan sisa moral anak buah Bayu Curut. Bayu Curut mengamuk. Ia memerintahkan pembantaian tanpa pandang bulu, berharap ketakutan bisa menyelamatkan tahtanya. Tapi setiap perintah kejam justru mempercepat kejatuhannya, orang-orang mulai berbalik melawan. Api membakar pasir hitam dari ujung ke ujung. Asap hitam menutupi langit, dan darah mengalir di selokan. Kota itu seolah mengulang malam kejatuhan Matlani, namun kali ini dengan kesadaran penuh akan harga kekuasaan. Di balik kobaran api, Matlani menatap markas utama Bayu Curut. Waktu bersembunyi telah berakhir. Pertemuan dua musuh lama tak bisa dihindari, dan pasir hitam menahan napas menunggu akhir. Markas utama itu berdiri setengah terbakar, seperti bangkai kekuasaan yang menunggu dikubur. Di sanalah Bayu Curut menunggu, sendirian, dikelilingi senjata dan sisa kejayaannya. Ia tahu, jika malam ini berakhir, hanya satu nama yang akan tetap hidup. Langkah Matlani terdengar jelas di lantai kayu yang hangus. Tak ada pasukan, tak ada teriakan. Hanya dua pria yang pernah memerintah tanah yang sama dengan cara berbeda. Udara di antara mereka berat, penuh kebencian yang tak pernah sembuh. Bayu Curut tertawa kecil, getir dan putus asa. Ia menuduh Matlani sebagai penguasa yang lemah, terlalu percaya, terlalu lunak.
Ia mengaku pengkhianatan itu perlu, demi kekuasaan yang lebih besar. Kata-katanya seperti racun, namun tak lagi mengguncang. Matlani menjawab dengan suara tenang, lebih menakutkan dari amarah. Ia mengingatkan Bayu tentang masa lalu, tentang tangan yang ia tarik dari lumpur, tentang kepercayaan yang ia berikan tanpa syarat. Bukan kekuasaan yang menyakitinya, melainkan keyakinan yang dihancurkan. Kebenaran pun terbuka. Bayu Curut mengaku takut sejak awal, takut akan bayang-bayang Matlani, takut tak pernah cukup kuat berdiri di bawah namanya. Pengkhianatan lahir bukan dari ambisi semata, tapi dari rasa kecil yang tak pernah terucap. Hening menyelimuti ruangan. Dua raja tanpa tahta saling menatap, menyadari bahwa jalan damai telah lama tertutup. Tak ada lagi kata yang bisa menyelamatkan siapapun dari darah yang akan tumpah. Pedang terangkat. Serangan pertama datang cepat dan brutal. Denting besi menggema, diselingi napas berat dan luka baru. Ini bukan duel untuk wilayah, melainkan untuk harga diri yang hancur bertahun-tahun lalu. Di luar, pasir hitam terdiam. Api masih menyala, namun angin berhenti berembus. Kota itu tahu, malam ini, takdirnya ditentukan oleh dua pria yang pernah ia sebut penguasa. Duel itu pecah keluar dari markas yang hampir runtuh. Matlani dan Bayu Curut bertarung di tengah hujan abu dan api, di tanah yang dulu mereka rebut bersama. Setiap langkah terasa berat, seolah pasir hitam sendiri menahan mereka agar tak saling membunuh terlalu cepat. Bayu Curut menyerang dengan liar, putus asa bercampur amarah. Setiap tebasannya adalah teriakan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu, jika malam ini berakhir, namanya akan menjadi kutukan atau terlupakan selamanya. Matlani bertahan dengan dingin. Gerakannya lebih hemat, lebih kejam. Ia tak lagi bertarung demi tahta, melainkan demi menutup luka yang tak pernah sembuh. Darah mengalir dari lengannya, namun matanya tetap tenang, tak tergoyahkan. Di sekitar mereka, perang kecil masih berlangsung. Anak buah Bayu yang tersisa bertarung tanpa arah, sementara orang-orang pasir hitam bangkit melawan penindasan yang terlalu lama mereka telan. Kota itu memilih jalannya sendiri, di luar kendali siapapun. Bayu Curut tersandung, lututnya menghantam tanah basah. Untuk sesaat, ia tampak kecil, bukan penguasa, bukan pengkhianat, hanya manusia yang kalah oleh ambisinya sendiri. Ia menatap Matlani dengan mata penuh kebencian dan penyesalan. Matlani berdiri di hadapannya, napas terengah, pedang berlumur darah. Ia melihat bayangan masa lalu di wajah Bayu, anak jalanan yang dulu ia selamatkan. Tangan Matlani gemetar, bukan karena ragu, tapi karena beratnya keputusan. Di kejauhan, suara pertempuran mereda. Pasir hitam seakan menunggu. Satu nyawa akan mengakhiri semuanya, atau memulai siklus baru yang lebih gelap. Matlani mengangkat pedangnya perlahan. Saat darah terakhir tumpah ke tanah pasir hitam, malam itu pun terbelah. Api mulai padam, dan fajar pertama menyelinap di balik asap. Namun kemenangan belum tentu berarti kedamaian, karena bab terakhir belum ditulis. Fajar menyingsing dengan ragu, seolah takut melihat apa yang tersisa dari pasir hitam. Tubuh Bayu Curut tergeletak tak bernyawa di tanah yang dulu ia kuasai dengan teror. Darahnya meresap ke pasir, menyatu dengan jejak darah lama yang belum pernah benar-benar kering. Matlani berdiri sendiri di tengah reruntuhan. Pedangnya masih di tangan, berat oleh darah dan kenangan. Kemenangan itu terasa pahit, tak ada sorak, tak ada rasa lega. Hanya keheningan yang menelanjangi harga dari balas dendam. Perlahan, orang-orang keluar dari persembunyian. Mereka memandang Matlani dengan campuran harap dan takut. Di mata mereka, ia adalah penyelamat sekaligus ancaman, seseorang yang telah mengalahkan monster, namun membawa bayangan gelap yang sama. Anak buah lama mendekat, berlutut, menawarkan kesetiaan yang dulu gagal mereka jaga. Matlani tak langsung menjawab. Ia menatap wajah-wajah itu lama, seakan mencari sisa kejujuran di antara reruntuhan kepercayaan. Ia teringat dirinya yang dulu, penguasa yang percaya pada sumpah, yang mengira kekuasaan bisa dijaga dengan keadilan semata. Kini ia tahu, pasir hitam tak pernah memaafkan kelemahan, tapi juga tak pernah berhenti menghukum kekejaman. Matlani menancapkan pedangnya ke tanah, membiarkannya berdiri sebagai saksi. Ia berbicara singkat, tanpa janji muluk. Tak akan ada teror seperti Bayu Curut, tapi juga tak ada belas kasihan bagi pengkhianatan. Suaranya tenang, namun tegas, seperti batas yang tak boleh dilanggar. Sebagian orang merasa lega, sebagian lain tetap takut. Pasir hitam mulai dibangun kembali dari puing-puing dan trauma.
Kedamaian datang perlahan, rapuh, dan penuh kewaspadaan, seperti luka yang baru dijahit. Saat matahari naik sepenuhnya, Matlani menatap wilayahnya sekali lagi. Ia telah merebut kembali kekuasaan, namun kehilangan dirinya yang lama. Di Pasir Hitam, ia kembali menjadi penguasa, tapi di dalam hatinya, ia tahu, monster itu akan selalu mengintai, menunggu satu kesalahan untuk bangkit kembali.